Meraih cita dengan cinta. Inilah yang diterapkan Komunitas Peduli Anak Jalanan atau Kopaja. Terbentuk 8 April 2012, komunitas ini bergerak dari rasa kepedulian terhadap kondisi anak-anak terpinggirkan di ibu kota. Siap membantu mereka yang putus sekolah atau bahkan belum pernah mencicipi dunia pendidikan, yakni dengan menjalankan berbagai program pendidikan, mulai dari membuka kelas belajar mengajar, wisata edukasi, hingga program pemberdayaan. Meski tak mudah, namun berkat kegigihan para relawannya, kini Kopaja telah merangkul sedikitnya 100 anak jalanan yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Ya, berbagi demi generasi muda yang unggul dan berkualitas. Oke, ya itulah tadi kita sudah tadi mengetahui bahwa hari ini adalah Hari Anak Nasional 2014 dan untuk merayakannya kita sudah mengundang teman-teman dari Kopaja. Seperti tadi saya bilang, bukan Koperasi Angkutan Jakarta. Bukan, tapi komunitas peduli anak marginal. Komunitas peduli anak marginal, bukan anak jalan. Jadi komunitas peduli anak jalanan juga ya, berarti anak jalanannya semuanya. Ya. Atau marginal? Anak marginal. Oke, Anak marginal. Kita perkenalkan dulu dong sahabat-sahabat kita, Nas. Ada siapa aja nih? Yes. Ada Dea, terus kemudian ada Mbak Lisva, dan ada juga Mbak Rahmi. Atau Ami. Nah, Mbak Lisva ini adalah pendirinya. Waktu itu tahun 2011 2011, diresmikan 2012 bulan April. Ceritanya seperti apa tuh? Waktu itu kan Mbak Lisva ini umurnya cukup muda kan waktu memulai? Si muda. Sekarang juga masih muda. Iya, jadi dulu itu waktu awal masuk kuliah masih sering-sering belajar nulis dan masih awal keluarnya handphone QWERTY itu. Jadi online bisa di mana aja, baru-baru online bisa di mana aja, dan kebetulan saya juga suka nulis. Akhirnya saya itu nulis di mana aja, di atas bus sambil ngeliatin anak-anak jalanan, terinspirasi bikin cerpen atau puisi yang dari anak-anak jalanan ini. Nah, dari situ banyak respon dari teman-teman di sosial media. Kita ngobrol, sharing juga tentang bagaimana nasib mereka nanti. Jam segini harusnya mereka di sekolah, tapi mereka ada di bus, ngamen di lampu merah. Dan akhirnya yuk kita gabung, kita kopdaran, teman-teman di Facebook kopdaran, kita bikin sesuatu yang bermanfaat buat anak-anak ini. Dan akhirnya terbentuklah Kopaja ini. Kenapa concernnya dengan anak jalanan? Apa yang Mbak lihat Yang dalam diri saya mereka? lihat, saya orang pendidikan, kuliah di pendidikan. Yang saya tahu, pendidikan itu adalah hak untuk semua orang, hak untuk semua anak gitu. Entah itu anak yang cacat ataupun anak yang normal, anak yang mampu ataupun tidak mampu. Jadi saya pikir mereka tidak menerima hak mereka dengan baik. Jadi ada baiknya kita yang bisa memberikan hak mereka meskipun belum sepenuhnya baik, ya kita berikan saja. Toh saya saat itu dan sampai saat ini insya Allah masih punya waktu luang, masih punya tenaga, dan masih punya hal-hal yang bisa saya bagi untuk anak-anak ini. Oke. Dan yang menjadi pertanyaan gitu, kalau tenaga mungkin iya bisa dibagi gitu, tapi kalau dari donasi itu bagaimana membiayai anak-anak ini? Ya, donasi memang mungkin itu hal yang harus dipikirin lebih awal tuh, karena untuk mengajar kita butuh fasilitas-fasilitas belajar. Dari sini alhamdulillah kami karena bermula dari Facebook, dari tulisan-tulisan sosial media, orang-orang yang respect di sosial media pun tidak hanya mensupport, mendukung, tapi juga mendukung, membantu mengirimkan alat-alat tulis, membantu mengirimkan buku-buku. Jadi dari teman-teman di dunia maya juga. Mbak Lisva dan teman-teman ini mengajar anak-anak marginal di mana? Di tempat mereka tinggal. Di daerah mana? Satu di Kampung Pemulung, Gandaria City, yang tempo hari sebelum Ramadan kebakaran. Dan satu lagi di sebelah kampus UNJ. Oke, kalau Dea ini tinggalnya di mana? Sebelah kampus UNJ. Oh, sebelah kampus UNJ. Dea udah berapa lama nih belajar sama teman-teman dari Kopaja? Baru? Berapa setahun ada? Belum ada ya? Apa aja sih yang kamu belajarin? Agama, bahasa Indonesia, matematika, sama PKN. PKN. Oh, berarti benar-benar kurikulum yang memang diajarkan di sekolah dasar begitu ya? Iya. Oke, kalau ke Mbak Ami ini kan pengajarnya juga gitu. Selama ini apa sih tantangannya untuk mengajar para anak-anak marginal ini? Tantangannya pada awalnya kan mereka istilahnya
biasa yang di lapangan. Mungkin pada awalnya mereka akan sulit untuk kita atur, tapi kita akan mendekati mereka secara perlahan-perlahan. Mereka lama-lama akan nurut sama kita. Oke, pendekatannya itu seperti apa gitu? Kalau misalnya Pendekatannya saya boleh tahu itu- konkretnya, karena kan pasti ya ada gaya-gayanya mereka yang memang kita harus mengerti banget Iya, kan. betul. Kayak misalnya kalau untuk yang geng anak cowok istilahnya gitu kan, kita seenggaknya akan butuh bantuan dari kakak pengajar dan dari cowok juga, karena pasti antar cowok pasti akan nyambung kan. Terus untuk kalau yang cewek ya kita ngikut mereka, kita deketin mereka, kadang-kadang sih gitu aja. Pengajarannya tuh seperti apa sih? Maksudnya ketika mengajarkan tuh kan kalau misalnya guru ya kita tahu mengajarkannya seperti itu gitu. Tapi kan ini dengan keterbatasan juga tempat, keterbatasan kita tahu alat-alat juga. Nah seperti apa itu cara mengajarkannya? Kita sih pertama sih intinya pokoknya sistem belajar kita have fun aja. Dimanapun mau di kandang kuda atau di bawah kolong jembatan pun kita juga tetap aja. Kalau misalnya anaknya semangat otomatis kakak pengajarnya akan semangat juga. Untuk alat kayak alat tulis gitu pada awalnya memang belum ada. Kita akhirnya setiap satu kakak pengajar seenggaknya mesti menyediakan 2-3 pensil untuk 2-3 orang anak gitu sih. Cara Ami dan kawan-kawan membagi waktu tuh bagaimana sih? Kalian kan tentu juga punya kesibukan lain, punya mungkin nanti berencana berkeluarga ataupun juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bekerja gitu selain memang ya ada bekerja sosial seperti ini. Gimana? Untungnya kegiatan Kopaja ini baru diadakan setiap hari Minggu aja. Jadi di hari lain yang lain masih bisa bekerja, kuliah, di hari Minggu mereka selalu bisa menyempatkan waktu untuk datang ke base camp kita untuk mengajar. Enggak, tapi kalau untuk dari kaliannya nih sebagai tenaga pendidiknya gitu, kalian kan juga punya kehidupan yang lain gitu. Maksud saya nih caranya mengatur waktunya dan juga memprioritaskan anak-anak marginal ini tuh gimana sih itu bisa memotivasi diri sendiri tuh seperti itu? Ya, jadi kami ada jadwal piket mengajar. Satu orang kebagian minimal 2 kali dalam sepekan. Jadi kalau 2 kali dalam 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan dalam 4 pekan, jadi 2 pekan kosong di Kopaja mereka bisa gunakan untuk aktivitas di luar untuk pribadi mereka. Oh, oke. Dan juga untuk itu loh, membimbingnya itu untuk menjadi pribadi gitu. Itu suatu yang maksud saya tantangan yang cukup besar gitu kan untuk apalagi di lapangan kita tahu gitu mereka juga terbiasa dengan kehidupan jalanan. Itu pendekatannya seperti apa kalau dari Mbak Lisva? Kalau saya orangnya lebih suka mengikuti anak saja. Apa maunya anak untuk awal-awal ya? Apa maunya anak ya diikuti dulu. Misalkan anak hari ini seharusnya jadwalnya belajar matematika, tapi anak-anak ingin belajar bahasa Indonesia aja Kak gitu. Ya udah ikuti dulu apa yang diinginkan anak gitu. Dan tapi perlu ada ketegasan, tidak melulu kita harus mengikuti kemauan anak. Jadi ada waktunya kita mengikuti anak dan ada waktunya anak juga harus mengikuti kita. Jadi stepnya kita mengikuti anak dulu, ketika anak udah enjoy sama kita, baru anak kita giring. Kalau Dea sukanya belajar apa emang selama ini? Matematika. Matematika. Kamu sama nih, saya juga dulu waktu kecil hobinya belajar matematika nih. Kamu nggak ngeliat ada angka di muka saya? Nanti gedenya mau jadi apa Dea? Dia mau jadi penyanyi. Mau jadi penyanyi? Oh memang betul. Itu kalau mau jadi penyanyi itu harus pintar matematikanya. Jadi kalau ditawarin honornya itu harus bisa hitung-hitungannya. Betul ya Nas? Benar. Itu berarti nanti hitungan persennya. Tapi penasaran sama suaranya Dea, mau dong nyanyi sedikit? Mantap. Ayo, sip. Oke. Gimana? Diiringin ya sama Biasa nyanyi. Bisa sama ya? Oke. Adrian di sini. Malu. Ya. Udah siap nih. Gak apa-apa. Lagu apa yang kamu paling suka? Biasa dinyanyiin apa? Kalau lagi kerja apa? Nyanyi Sandiwara Cinta. Sandiwara Cinta itu lagunya. Republik. Coba nyanyi. Gimana sih? gimana? Udah lupa nih, tunggu. Coba gedein dikit suaranya. Nah, coba gimana? Tes. Digedein suaranya, nyanyi. Nggak apa? Malu. Oh ya udah. Malu Dea. Ya, padahal kan kita nungguin suara Dea. Oh, saya tahu Nas. Mesti ada gitar. Kalau ada gitar baru lebih mantap ya. Kamu Nanti main ya. gitar juga nggak ya? Iya. Bawa. Wow, nanti kapan-kapan deh. Nanti kita main juga sama-sama ya. Oke, terima kasih sekali loh Lisva dan juga Rahmi dan juga Dea nih atas sharingnya di sini. Kalau kita mau mendonasikan bisa kemana? Bisa ke
Saya nggak hafal nomor rekening. Tapi ada website ya yang bisa Ada. kita lihat di Apa mana? nih websitenya? kopaja2012.blogspot.com. Oke, di Twitter? situ ada Twitter @kopaja Jakarta. Oke. Jakarta. Ada panduannya ya langsung ya. Instagramnya di mana? @kopaja Jakarta. @kopaja Jakarta. Lengkap nih, keren. High Sip. tech. Pokoknya terus berjuang ya, kita dukung, kita support pokoknya. Yes, selamat Hari Anak Nasional juga Iya, deh. buat dia Nanti juga. selamat ya. Terus belajar ya, dan terus bekerja juga. Semangat pokoknya, semoga nanti bisa menjadi penyanyi hits. Dan jangan lupa untuk hitung-hitungannya, matematikanya ya. Jangan mau sampai dibohongin orang ya. Iya, hitungin ya nanti ya. Tapi. Pasti, saya bantuin. Yuk, selanjutnya adalah mengenai informasi arus mudik yang akan hadir sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.